Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kusmianto dari kelas 12 PPLG 2. Di sini saya akan mempresentasikan sistem perpustakaan. Yang pertama ada diagram flowchart. Di sini dimulai dengan lalu masuk aplikasi jika sudah punya akun, dan di sini tidak akan masuk ke registrasi dan mengisi biodata. Dan jika sudah memiliki akun, ya berarti lanjut ke login, lalu masukkan username dan password. Selanjutnya berhasil login, masuk ke halaman dashboard. Selanjutnya mencari buku, terus memilih buku, lanjut lagi untuk memproses buku. Nah, di sini ada buku tersedia atau tidak tersedia. Dan jika buku tidak tersedia, lanjut maka akan kembali lagi untuk mencari buku. Nah, dan jika tersedia, ya maka lanjut akan pinjam buku terpinjam, kembali ke dashboard, dan lalu logout dan selesai. Nah, di sini selanjutnya ada use case sistem perpustakaan, yang dimana ada aktornya yaitu anggota. Anggota bisa login, yaitu fitur-fiturnya login, daftar, mencari buku, pinjam buku, mengembalikan buku, bayar denda. Selanjutnya fitur-fitur untuk petugas yaitu cek ketersediaan buku, mendata buku, melihat ringkasan peminjaman buku, terus tambah buku, hapus buku, dan mengelola denda keterlambatan, dan bisa logout. Dan untuk kepala perpustakaan di sini ada mengelola petugas, hapus petugas, dan melihat dan mencetak laporan peminjaman buku. Nah, selanjutnya ada activity diagram, yang diantaranya ada anggota, petugas, dan sistem yang akan berinteraksi. Yang pertama adalah masuk dashboard, mencari buku. Untuk anggota dan petugas, cek ketersediaan buku, lalu sistem akan cek anggota, dan anggota valid atau tidak, dan jika tidak maka akan tolak peminjaman. Selanjutnya yes, jika yes menampilkan data anggota. Selanjutnya menampilkan riwayat peminjaman. Selanjutnya di sini ada jumlah buku pinjaman. Nah, untuk jumlah pinjaman ini jika lebih dari 3 atau iya lebih dari 3 maka akan tolak peminjaman, dan jika belum lebih dari 3 maka akan lanjut ke proses pinjam buku. Selanjutnya petugas akan cek buku, terus sistem akan catat buku yang dipinjam, dan lalu petugas akan memberikan buku dan kartu peminjaman. Nah, untuk anggota akan menerima buku dan kartu buku peminjaman. Nah, di sini langsung jeda beberapa hari akan mengembalikan buku. Sistem untuk mengembalikan buku yaitu anggota mengembalikan buku, si petugas akan menerima buku, lalu sistem akan cek keterlambatan. Jika tidak terlambat maka sudah akan berhenti di petugas, dan jika yes, jika terlambat maka akan menampilkan jumlah tampilan denda. Selanjutnya untuk anggota akan membayar denda. Untuk petugas nanti terima pembayaran dan akan berhenti di sistem, yaitu catat pembayaran. Nah, selanjutnya untuk activity diagram yaitu kepala perpustakaan dan sistem. Di sini kita akan mulai ke halaman dashboard. Untuk kepala perpustakaan, masuk ke halaman dashboard, pilih halaman laporan, selanjutnya akan cek laporan dan peminjaman, pengembalian buku, menampilkan laporan dan peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya jika ingin cetak laporan, jika tidak maka akan berhenti. Selanjutnya jika yes akan mencetak, maka sistem akan proses cetak laporan. Selanjutnya kepala sekolah akan menerima hasil cetak laporan tersebut dan selesai. Baik, selanjutnya ada kelas diagram, yaitu di sini ada anggota, petugas, kepala perpustakaan, buku, peminjam, dan pengembalian. Untuk anggota di sini atributnya ada ID anggota, nama, alamat, username, password, email,
nomor handphone, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Dan untuk metodenya itu pinjam buku dan kembalikan buku. Untuk petugas di sini atributnya ada ID petugas, nama, alamat, email, nomor handphone, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Dan metodenya itu kelola anggota, kelola peminjaman, dan kelola buku. Untuk kepala perpustakaan di sini atributnya adalah ID kepala perpustakaan, nama, alamat, email, nomor handphone, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Dan metodenya itu lihat laporan, kelola petugas. Nah, selanjutnya di sini ada buku, ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan stok. Metodenya adalah tambah buku, edit buku, dan hapus pinjaman. Di sini atributnya adalah ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan statusnya. Dan metodenya yaitu proses pinjam, proses kembali. Dan untuk pengembalian di sini atributnya ada ID pengembalian, tanggal pengembalian, dan denda serta status. Untuk metodenya yaitu proses pengembalian dan hitung denda. Anggota yaitu yang berrelasi dengan peminjam karena anggota melakukan banyak peminjaman. Dan kepala perpustakaan di sini mengelola banyak petugas, dan petugas di sini mengelola banyak peminjaman dan tumeni serta buku ke peminjam, yaitu one to many karena satu buku dapat melalui banyak peminjaman. Selanjutnya peminjaman yaitu ke pengembalian, yang dimana one to one di sini penyebaran untuk pengembalian. Terima kasih banyak, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.